Di internet seringkali kita melihat postingan yang unik, yang aneh, atau yang tidak masuk akal. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihatnya dan kita akan membahas mencari tahu sains yang terjadi di baliknya. Dan kalau kalian nemu postingan-postingan menarik di internet, silahkan tag aja akunku untuk kita bahas di video selanjutnya. Ada yang bisa jelasin kok bisa cermin ini tahu ada objek yang ketutup? Ada yang bisa jelasin. Tapi kok cermin ini tahu ada objek yang ketutup? Oke, di sini ada sebuah objek yang kemudian ditutupi oleh kertas dan di belakangnya ada cermin. Tapi anehnya entah bagaimana walaupun tertutup oleh kertas, cermin ini bisa tahu kalau ada objek mainan ini di balik kertas ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, hal ini itu bisa terjadi karena cermin itu dia bisa memantulkan cahaya dan mata kita itu cara kerjanya adalah dengan menerima cahaya hasil pantulan tersebut. Lebih jelasnya gini, di sini udah aku buat diagramnya, ini benda, ini kertas dan ini cerminnya dan ini adalah mata pengamatnya. Ketika dilihat dari depan, oke, kita bisa melihat ke bendanya, tapi cerminnya ini nggak kelihatan. Cerminnya nggak menunjukkan kalau dia tahu ada benda ini. Sementara itu, ketika kita pindah sudut pandangnya, kita coba ganti melihat dari sisi sini. Kita melihat seperti ini. Maka yang terjadi adalah di sini terdapat pantulan cahaya dari benda yang kemudian memantul ke cermin dan masuk ke mata kita. Dan inilah kenapa kita bisa melihat bendanya kalau dari samping, cerminnya bisa kelihatan bendanya. Nah, atau mungkin kita juga bisa menganggapnya ini seakan-akan cermin itu benar-benar sebagai kopian dari objek. Katakanlah ini ada objek cermin seperti ini di dunia cermin lah. Nah, yang terjadi adalah ketika kita melihat ke sini, ya ini sama aja kita melihat ke sini, teman-teman. Makanya objek yang ada di balik kertas ini bisa kelihatan kalau kita melihatnya dari samping. Semoga cukup jelas ya, ini adalah sebuah sifat dasar dari cermin yang ini memang menarik kalau untuk difikirkan. Selanjutnya, pembalap ini terkena api metanol yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Wih. Ih. Ih. Ini nggak kelihatan, tapi orangnya di sini sedang terbakar. Ini kalau orang yang nggak ngerti ini dikira orangnya lagi selebrasi mungkin ya. Padahal yang terjadi di sini orangnya sedang terbakar. Dan memang ini adalah hal yang sangat mengerikan dari api metanol, teman-teman. Metanol atau metil alkohol adalah sebuah senyawa dari keluarga alkohol yang ketika dibakar dia tidak menghasilkan residu sehingga nggak ada asapnya. Warna apinya pun juga berwarna biru. Kombinasi dari dua hal ini, nggak ada asapnya sama juga warnanya biru, ini mengakibatkan api metanol ini kalau di siang hari di ruangan terbuka itu jadi susah terlihat. Dan ini bisa kita lihat juga dari video ini tadi. Beberapa mobil balap itu memang menggunakan bahan bakar metanol dan metanol kalau terbakar akibatnya seperti ini, terbakar tapi nggak kelihatan. Mungkin kalau backgroundnya ini hitam mungkin bakal bisa lebih kelihatan, tapi kan ini enggak, jadinya ini sangat mengerikan. Mungkin untuk teman-teman yang ingin mencoba mempraktekkan seperti ini, itu bisa nyoba membakar cairan hand sanitizer. Itu kalau dibakar apinya pun juga bersifat seperti metanol ini, apinya berwarna biru dan nggak ada residunya. Karena kalau di hand sanitizer itu kandungannya pakai etanol yang mirip sama metanol ini, teman-teman. Teknologi yang sengaja dihilangkan. Menggoreng telur pada kompor dingin. Just be sure that there's a coil of wire inside and that you connect that coil to a high voltage alternating current source. The rest is easy. As long as we're being different, we'll use motor oil instead of Crisco.
Oke, dipakai menggoreng telur dan ternyata bisa tergoreng. The egg fries very good. But the stove remains perfectly cold. Dan ketika dipegang kompornya masih dingin. You can fry your eggs on the morning newspaper. Dikasih koran pun juga nggak kebakar. You can get up in the morning, sit on the stove, read the morning newspaper, and fry the eggs in your lap. Fry an egg. Oke, ini video yang sangat bagus, sebuah penerapan prinsip yang sangat bagus. Cuman aku sebel banget aku sama postingan-postingan yang kayak gini tuh. Jujur aja teman-teman, agak sebel aku. Gimana ya? Diposting seakan-akan oh ini teknologi yang sengaja dihilangkan. Oh ini ulah elit global, konspirasi biar orang-orang nggak bisa make teknologi ini, biar orang-orang pada rugi dan lain sebagainya. Padahal ini adalah sebuah teknologi yang benar-benar umum, yang emang udah benar-benar ada, karena ini adalah kompor induksi teman-teman. Kalian kalau misal mau beli loh itu banyak juga dan itu bisa dipakai seperti ini. Terus ini dihilangkan gimana? Enggak ada yang menghilangkan ini, enggak ada yang menutup-nutupi juga. Nih bener nih, dihilangkan gimana? Itu kompor induksi banyak dijual, mau harga yang paling murah sampai yang paling mahal juga ada. Bener, ini namanya kompor induksi teman-teman. Dan kompor induksi itu memang sifatnya seperti ini. Dia bisa memanaskan panci tanpa kompornya itu ikut panas. Karena berbeda dengan kompor listrik biasa yang dia cuman manasin koil yang panasnya nanti kena ke panci sehingga kompornya panas, pancinya juga panas. Ini berbeda cara kerjanya untuk kompor induksi listrik ini, induksi magnetik. Cara kerjanya, ada koil yang dialiri listrik bolak-balik yang mana ini menghasilkan medan magnet dengan arah yang berbolak-balik juga. Nah, ketika ada panci yang diletakkan di atasnya, medan magnet ini mengakibatkan elektron di panci bergerak bolak-balik sehingga jadi panas yang bahkan ini bisa dipakai untuk memasak. Jadi panasnya di sini langsung ke pancinya, bukan kompornya kok yang panas dulu kemudian ditempelin panci, pancinya jadi panas, enggak kayak gitu. Tapi pancinya yang langsung panas karena gerakan elektron bolak-balik ini yang mengakibatkan suhunya jadi naik. Dan kompornya kalau misalkan dipegang ini dia tetap dingin. Karena yang ditransfer oleh kompornya ini cuman induksi magnetiknya aja. Jadi ini berbeda ya dengan kompor listrik biasa yang kompornya ikut panas. Kalau induksi ini enggak. Ya kecuali kalau memang pancinya ini ditempelin langsung di kompornya dalam waktu yang lama mungkin kompornya akan ikut agak panas. Cuman kalau terpisah itu ya enggak panas. Atau misalnya di atasnya dikasih kertas, itu pun kertasnya nggak ikut terbakar, nggak ikut panas. Karena kertas ini dia nggak bereaksi sama induksi magnetik dari kompor. Begitu teman-teman. Selanjutnya, eksperimen quantum levitation. Ini menarik ini pasti. Quantum levitation bisa membuat benda melayang dan terbang. Kereta maglev seperti yang ada di Shanghai, Cina pada dasarnya terbang atau melayang karena levitasi magnetik. Oke. Oke, di sini magnetnya dijejer-jejer terlebih dahulu. Membentuk lingkaran. Terus dikasih lagi di sebelahnya, ini pasti di sini dia dipasang dengan kutub yang berbeda, teman-teman. Liquid nitrogen. Oke. Wow. Oke. Logamnya jadi dingin banget dan wow. Oke, ini logam biasa ya, logam biasa yang kemudian dikasih liquid nitrogen yang sangat dingin. Yang ajaibnya ketika diletakkan dia akan melayang di atas magnet. Padahal kalau logam biasa kan ya jatuh lah ya.
Dan ketika digerakin, dia akan bergerak memutar dengan sangat mulus tanpa hambatan, teman-teman. Oke. Dikasih apa ini tadi? Ini untuk mendeteksi medan magnetnya, cuman nggak terlalu kelihatan. Oke. Intinya adalah ini memang adalah sebuah fenomena yang sangat menarik yang rada di luar nalar, quantum levitation. Ini videonya real ya, dan untuk memahaminya mungkin kita perlu paham dulu tentang superkonduktor. Jadi superkonduktor itu adalah sebuah konduktor yang memiliki nilai hambatan 0. Konduktor sendiri adalah sebuah bahan yang bisa menghantarkan listrik seperti logam, yang mana konduktor ini pasti memiliki nilai hambatan listrik tertentu. Nah, tapi hal yang ajaib terjadi ketika konduktor ini dia didinginkan pada suhu yang sangat-sangat dingin. Contohnya dalam kasus ini tadi, dia didinginkan dengan cara diberi liquid nitrogen. Ini suhunya sangat dingin. Dan kondisi ini mengakibatkan hambatan listriknya turun menjadi 0 dan dia menjadi superkonduktor. Dan ketika udah jadi superkonduktor, hal yang sangat aneh terjadi ketika bahan ini didekatkan pada magnet. Nah, jadi ketika superkonduktor ini didekatkan dengan magnet, dia mengakibatkan medan magnetnya berubah arah dan mengungkungnya. Efek ini bisa diperkuat lagi dengan menyesuaikan bahan superkonduktornya, sehingga selain terkungkung ada medan magnet yang mengunci posisi bahan ini. Dan inilah fenomena yang disebut dengan quantum levitation atau quantum locking. Superkonduktor yang diletakkan di atas magnet bisa dia melayang di udara. Dan yang lebih ajaib lagi adalah seperti yang kita lihat di sini, ketika dikasih medan magnet seragam yang dibentuk menjadi sebuah lingkaran, ketika udah melayang lalu dikasih dorongan dikit aja, dia bisa bergerak secara terus-menerus. Dan ini pun dia posisinya stabil, nggak gampang goyang yang kemudian jatuh gitu, teman-teman. Ini benar-benar ajaib. Ini kalau diterapin di transportasi bakal beneran gila sih ini. Kereta bisa bergerak melayang tanpa ada hambatan dan energi yang dibutuhkan jadinya pun juga sangat sedikit untuk menggerakkan kereta ini. Tapi problemnya ini mungkin masih belum bisa diwujudkan secara skala produksinya ya, skala besarnya. Karena bikin bahan superkonduktor itu sangat susah, untuk menjaga suhunya tetap dingin itu susah, teman-teman. Jadinya bakal perlu banyak fasilitas untuk mendinginkan relnya, yang bisa jadi ini membutuhkan energi yang justru jauh lebih besar untuk menyalakan sistemnya ini. Makanya kalaupun yang ada sekarang ini itu pakainya yang magnetic levitation biasa. Tapi magnetic levitation biasa itu pun udah keren banget. Dan itu dulu aja untuk video kali ini. Teman-teman, kalau kalian nemu postingan yang bagus di internet, silahkan tag aja akunku untuk bisa kita bahas di video selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.